Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Peri Antoni, dosen pengampu mata kuliah Manajemen Strategik. Saya ditugaskan dari Institut Administrasi dan Kesehatan Sri Setio Marubungo, Fakultas Administrasi, Prodi Ilmu Administrasi Niaga. Rencana pembelajaran semester atau RPS mata kuliah ini ada 3 SKS semester 7. Deskripsi mata kuliahnya. Pada mata kuliah ini, mahasiswa diinformasikan sebuah pengetahuan mengenai manajemen strategi melalui 3 tahapan. Pertama, memformulasikan strategi. Kedua, mengimplementasikan. Ketiga, mengevaluasi strategi. Diharapkan mahasiswa dapat mengimplementasikannya pada kondisi perusahaan yang sebenarnya. Metode perkuliahan, pertama ceramah. Kedua, tugas kelompok melalui presentasi diskusi kelompok atau melalui tanya jawab. Yang kedua, clipping. Yang ketiga, kunjungan ke perusahaan. Kriteria penilaian, absen 15%, perilaku 10%, tugas 20%, UTS 15%, UAS 40%. Metode pengajaran, laptop, Infocus atau PowerPoint. Di dalam materi yang kita adakan nanti, itu ada 13 bab. Itu bab pertama yaitu konsep-konsep dasar manajemen strategi. Bab 2 yaitu definisi visi dan misi. Bab 3 analisis SWOT. Bab 4 menentukan tujuan dan sasaran. Bab 5 yaitu strategi generik. Bab 6 yaitu variasi strategi. Bab 7 pembuatan strategi. Bab 8 penerapan rencana bisnis. Bab 9 mengevaluasi dan mengontrol rencana bisnis. Bab 10 strategi global. Bab 11 penggunaan strategi militer dalam bisnis. Bab 12 aplikasi strategi oleh beberapa perusahaan. Bab 13 penggunaan analisa rata-rata. Jadi saya akan menjelaskan isi sari dari buku manajemen strategi. Ada 13 bab. Ya. Yang pertama yaitu konsep-konsep dasar manajemen strategi. Kita tahu apa itu manajemen strategi. Manajemen strategik adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana pembuatan strategi telah dibuat atau diapakan, jadi diaplikasikan, dipraktekkan, diterapkan. Setelah itu diapakan lagi, diawasi, dikontrol. Sudah dikontrol, diapakan lagi, dievaluasi. Jadi strategi yang kita buat itu sudah berjalan atau belum kita buat. Kalau sudah berjalan, maka perusahaan itu berjalan dengan bagus. Itu pertama. Bab 2 yaitu mendefinisikan visi dan misi. Jadi kita sebagai mahasiswa nanti kalau kita terjun ke lapangan, jadi kerja di perusahaan atau di pengusaha, harus tahu visi misi itu apa. Jadi terkadang teman-teman kurang paham. Jadi kita jelaskan sedikit. Ini visi adalah kita harapan. Ya. Kita harapan suatu usaha atau bisnis bagaimana dia akan berjalan dengan baik ke depan. Jadi contoh kita umpamanya perusahaan atau mungkin kampus kita, kampus Institut Administrasi dan Kesehatan. Jadi visi kita apa? Menjadi perguruan tinggi yang unggul dan bermartabat. Unggul pertama di mana? Di provinsi Jambi. Itu cita-cita harapan kita. Jadi visi kita menjadi perguruan tinggi yang unggul dan bermartabat. Terus misinya apa? Misi itu adalah bagaimana untuk mencapai visi tadi. Ya. Jadi kalau misinya jadi yang unggul, apa yang harus dilakukan? Yaitu kita harus memberi pelayanan yang terbaik, harus berkualitas.
menyiapkan mungkin dari sisi administrasinya harus bagus, pelayanan yang lainnya juga harus bagus ya. Jadi itu salah satunya itu ya untuk visi dan misi itu bab 2 yang harus dijelaskan oleh bab 2 ya. Terus bab 3 nanti ada kelompok bab 3 ada analisis SWOT. Analisis SWOT itu biasanya yang kita bahas itu mengenai ada 2 lingkungan, internal dan eksternal. Lingkungan internal itu pun S dan I, strength, kekuatan. Apa sih kekuatan perusahaan yang kita miliki? Jelas modalnya harus kuat. Terus apalagi SDM-nya harus kuat. Modal SDM sudah kuat, itu pelayanan yang harus bagus. Itu kekuatan. Kelemahannya apa? Bisa dimodal juga. Ya mungkin sepanjang perjalanan modalnya berkurang. Mungkin masalah pandemi ini modal jadi berkurang, pinjaman susah. Ya. Itu kelemahannya harus juga dari mana? Dari pelayanan, mungkin dari sekian banyak karyawannya ada yang mungkin kurang bagus dinilai. Jadi itulah tugas dari atasan atau manajer suatu perusahaan akan membina mungkin gimana kelemahan itu bisa diatasi. Itu internal. Eksternal, peluang dan ancaman. Kalau kita berbisnis, kita melihat dulu peluangnya di pasar. Peluangnya di mana kita lihat? Kalau kita lihat peluang itu biasanya di suatu tempat belum peluangnya kita tadi ada usaha kafe, gitu. Usaha kafe ini yang kalau kita lihat di tempat lain pelanggan kita banyak di mana sih? Pemain di suatu daerah kita sekarang berada di Kabupaten Bungo. Sedangkan pelanggan kita banyak dari Kabupaten Tebo. Otomatis peluang kita membuka cabang ini di Tebo. Itu peluang. Terus ancaman gimana? Ancaman itu datangnya dari saya jenis KPKP yang berbeda. Apa yang harus kita lakukan menghadapi ancaman itu? Yang mungkin pelayanan kita harus bagus. SDM kita harus kuat, modal kita mungkin dicari lebih kuat lagi, pinjaman atau apa itu ya. Itu analisis SWOT. Bab 3. Bab 4 yaitu menentukan tujuan dan sasaran. Tujuan kita beli perusahaan apa? Jelas mencari laba, ya. Apalagi memberi kepuasan kepada konsumen atau pelanggan. Sasaran kita siapa? Menengah ke bawah, menengah ke atas. Kalau KPI kan seluruh ya, seluruh kalangan ya. Mungkin kaum remaja ya. Jadi itu bab 4, nanti tugas bab 4 ya. Bab 5 yaitu strategi generic. Ini ada beberapa strategi generic, itu salah satunya yang kita lihat di situ itu strategi penjualan. Apa yang harus dilakukan? Ya. Kalau perusahaan itu sudah mengalami bermasalah seperti pandemi sekarang ini, berarti yang dibutuhkan mungkin biaya-biaya yang dikeluarkan. Mungkin kalau dibuka cabang dan 3 cabang, mungkin dijadikan 2 cabang supaya efisiensi biaya. Ya. Itu strategi generik. Variasi strategi itu ada 14. Salah satunya yaitu likuidasi. Jadi kalau likuidasi itu maksudnya perusahaan yang sudah mengalami bangkrut ya. Jadi kalau sudah bangkrut mau diapakan karyawannya? Jelas di PHK. Kalau di PHK harus diapakan lagi? Dibayar bersama. Kalau tidak sanggup bayar bersama diapakan lagi? Jual aset yang ada. Jadi harus diselamatkan dulu karyawan-karyawan mungkin yang sudah lama bekerja, ini diselamatkan dulu. Sisanya nanti dicari solusi lah setiap manajemen ya. Itu variasi strategi. Terus pembuatan strategi. Dalam pembuatan strategi apa yang harus kita perhatikan? Yang jelas mungkin data-data yang masalah, data penjualan mungkin 3 tahun terakhir. Ya. Kita pilih identifikasi masalah-masalah apa yang terjadi. Jadi kalau sudah ada, kita kumpulkan, baru kita olah data itu. Kita buat strateginya. Apa strateginya? Promosi namanya. Promosi apa yang kita buat? Kalau umpamanya di apa tadi itu KP. Promosi yang harus kita buat yaitu mungkin marketplace, brosur, ya, bisa kita gunakan. Atau personal sharing itu satunya yang harus dijalankan nanti dalam pembuatan strategi.
Jadi strateginya promosi dengan apa? Diskon. Jadi berbelanja di sana diskon atau pakai kartu member. Dan semuanya kejadian biayanya lebih atau mungkin memudahkan pakai penjualan secara online COD bebas ongkir. Itu kan bagian dari pembuatan strategi. Setelah itu penerapan strategi buat dulu. Penerapan ya. Penerapan strategi. Bagaimana menerapkannya? Itu tugas dari tim marketing. Kalau di KP, marketingnya jalan terus. Terus tim Oki, juru masak. Kalau juru masaknya bagus, Anda ada masalah, pasti ada komplain. Ya. Dibuatlah kualitas produk yang bagus, packaging yang bagus, ya. Ya. Terus biar secara marketing dia harus berjalan keluar dari calon-calon pelanggan baru. Itu penerapan. Sekarang aku mengevaluasi dan mengontrol. Kira-kira mengevaluasi dan mengontrol mana yang dulu? Iya. Jadi kalau misalnya itu berkaitan modal, SDM, terus sama produksinya. Kalau misalnya salah satu tidak dapat seperti ini. Oke, terima kasih. Ini ada pertanyaannya. Jadi gini, kalau salah satunya tidak berfungsi, bapaknya bagian produksi dia mengajukan biayanya terbatas, maka mungkin produksinya tidak berjalan, terganggu semuanya. Atau mungkin di bagian pemasaran dia butuh brosur, butuh apa. Jadi untuk pengembangan usaha jadi terhambat. Itu bagian pemasaran. Terus kalau bagian keuangan, kalau dihambat-hambat sama pimpinan, ini dalam perjalanan nih anggarannya mesti ada 1 tahun. Tahu-tahu sampai 6 bulan habis. Bagaimana? Jadi ada usulan dari mana? Bagaimana Pak? Masa mengusulkan ke keuangan? Pokoknya tentang anggaran perjalanan marketing atau sales. Jadi dari keuangan tadi dia mengajukan ke pimpinan untuk menambah biaya. Biaya tambahan untuk di ada anggaran perubahan. Perubahan anggaran. Jadi itu salah satu contohnya. Sebelum kita nanti melalui proses belajar mengajar, itu ada beberapa aturan dan disiplin yang harus kita sepakati. Pertama yaitu pakaian. Pakaiannya harus pakai kerah, ya. Terus sopan, rapi dan sebagainya. Terus pakai ini, yang cewek pakai rok, yang cowoknya pakai celana panjang. Jadi diharapkan kalau dia yang penting sopan pantas, ya. Itu mengenai pakaian. Yang kedua, disiplin waktu. Kita masuk di sini 2,5 jam, ya. Mulai kalau kita proses belajar mengajar itu kalau kita jam 2 sampai jam 4.30, ya. 4.30 itu 2,5 jam kita belajar, ya. Jadi itu proses belajar mengajar kita selama 16 kali pertemuan, ya. Di dalam pertemuan itu nanti ada beberapa kewajiban. Pertemuan pertama sampai ketiga itu kewajiban saya menjelaskan mulai dari silabus, jelaskan bab 1 sampai 13. Setelah itu bab 1 sampai 13 itu mulai dari minggu ke 4 sampai ke minggu ke 16. Jadi diharapkan nanti mahasiswa bisa mampu memahami dan mengerti manajemen strategi di lapangan, ya, praktek. Ya. Jadi kita sudah masuk mata kuliah konsentrasi, ya, manajemen bisnis namanya.
Jadi di tempat kita ini ada dua konsentrasi, adanya di sini tertuju manajemen bisnis sama manajemen pemasaran. Kebetulan kita di sini dapat konsentrasi manajemen bisnis, salah satu mata kuliahnya itu manajemen strategik. Yang harus dilakukan yaitu untuk mahasiswa itu ada tugas-tugas. Pertama, melakukan presentasi bank. Ya. Mereka melingkas, setelah itu nanti membuat PowerPoint. Ya. Nanti kita akan membuat istilahnya pembagian kelompok per bank. Ya. Bank jadi ada 13 bank, kita pakai seperti ini ya, pakai seperti arisan ya. Pakai nomor nanti diambil ya. Jadi tidak memilih-milih sama nanti langsung nanti orang itu dapat berapa ya. Tidak, maksudnya tidak memilih si A harus dapat satu atau tidak. Jadi tidak disepakati kita harus adil ya. Itu tugas pertama itu presentasi. Kemudian dari tempat tugas kedua yaitu buat meeting. Ya. Meeting itu kita ambil dari orang-orang majalah yang ada di Provinsi Jambi. Provinsi Jambi mengenai disesuaikan dengan bank yang didapatkan. Ya. Kemarin itu mengenai analisis SWOT. Analisis SWOT jadi dia akan mengkaji tentang kelemahan dan ancaman yang ada di orang itu, tentang perusahaan itu, apa yang terjadi di perusahaan itu. Ya. Itu untuk tugas kedua. Tugas ketiga itu kunjungan ke perusahaan atau ke perusahaan BKR, koperasi atau lembaga-lembaga lainnya, atau bank juga boleh. Ya. Jadi di situ nanti mahasiswa diharapkan bisa mengerti, memahami teori yang didapatkan tadi, kami didapatkan tadi dipraktikkan. Dibuat laporan sesuai dengan apa yang didapatkan. Namanya analisis SWOT. Ya, perusahaan itu umpamanya perusahaan jasa, jasa Shopee. Nanti dia akan melihat kekuatannya apa jasa Shopee. Umpamanya di situ mungkin pengantaran tepat waktu, ya. Itu kan Shopee ya, pengantaran, terus biayanya murah, nanti terus COD, nah itu tugas ongkir dan sebagainya, itu salah satu contoh. Itu tugas kunjungan ke perusahaan. Jadi ada 3 tugas yang harus dilakukan. Setelah itu nanti yang paling agak berat meringkas. Bab 1 sampai bab 13 itu tulisan tangan. Ya. Tulisan tangan ini nanti dikumpulkan di minggu ke-14. Termasuk tugas tadi pendidik sama kunjungan tulisan dikumpulkan di minggu ke-14. Jadi ada waktu, tidak waktu ya. Tapi mahasiswa itu bisa mengerti paham makna dari manajemen strategis. Jadi sepanjang perjalanan nanti setelah kita nanti presentasi itu diadakan tanya jawab. Ya. Setelah terjadi tanya jawab, nanti mahasiswa yang ikut nanti akan mencoba mengamalkan apa yang kemarin di paparan di depan tadi. Ya. Intisarinya apa? Ya. Semakin banyak minggu yang kita hadapi, makanya kita minggu ke-4 itu bab 1 ke 2, minggu ke-6 namanya kita sampai bab 7, berarti mahasiswa itu harus mampu menjelaskan bab 1 sampai bab 7. Ya. Jadi itu tugas-tugas yang harus dijalankan terhadap mahasiswa supaya mereka mengerti visi intisari dari manajemen strategi. Kira-kira mengenai tugas ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Siapa yang menang? Tugas yang belum mengerti? Cukup jelas? Yakin? Oke, terima kasih tentang tugas-tugas yang kita berikan. Jadi sekarang kita untuk supaya adil di antara kita
ada istilahnya seperti arisan video dulu ya kita lakukan ini. Silakan maju mulai dari sana. Ya, silakan. Nanti ditulis ya, ya. Beberapa kamu. Bab 6, ya, bab 6 silakan. Ya, silakan. Berapa? Satu. Ya, silakan. Berapa? Bab dua. Ya, silakan. Pak, silakan. Lima. Oke, kita lanjutkan lagi. Jadi pembagian tadi bab sudah 1 sampai bab 13 sudah selesai. Jadi sekarang mengenai tugas-tugas yang saya berikan, ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Mungkin tugas untuk presentasi Pak itu kan ada poin sama ringkasan. Iya. Kopi berapa? Tentunya ringkasan itu dibuat makalah atau hanya ringkasan aja? Oke, terima kasih Fiona. Jadi gini, maksudnya kita tidak terlalu ribet ya. Yang jelas nanti setiap mahasiswa yang dapat tugas itu cuma meringkas bab, ya, meringkas bab seperti biasa diringkas dari buku yang sudah ada. Sudah diringkas, nanti ada namanya diringkas lagi, namanya PowerPoint. Jadi 2 kali ringkas. Ya. PowerPoint ini paling banyak ya 3 sampai 5 slide kan. Ya, bisa banyak-banyak. Kita menjelaskan yang inti-intinya saja ya. Jadi itu istilahnya nanti dibuat sesuai dengan ini ketentuan mulai dari minggu kemarin kita sudah mulai dia melaksanakan kewajiban kita. Jadi simpel ya, tidak berbentuk apa-apa, itu ringkasan sama poin aja. Gimana ya? Puas? Cukup ya? Oke, berikutnya ada yang ini yang bertanya? Oke, silakan tadi. Ke perusahaan Pak, Ya. melakukannya secara tertulis atau dalam bentuk video. Oke, terima kasih tadi. Jadi kita nanti untuk setiap mahasiswa nanti kunjungan ke perusahaan itu atau UMKM sebagai bank terserah kita pilih ya. Yang mana kita dapat? Kadang-kadang kita susah ya masuk ke akses ya. Yang gampang. Jadi kita yang harus kita lakukan pertama yaitu meringkas. Maksudnya membuat laporan secara tertulis ya. Kunjungan kita itu perusahaan apa? Ya, pokoknya kooperasinya. Kooperasinya berdirinya kapan? Terus jenis kooperasinya apa? Ya. Terus jenis usahanya apa? Ya. Nah, nanti kita analisis. Tadi bab berapa? Bab 13 tentang nilai ya. Nah, nanti Anda akan menjelaskan di situ mengenai hubungan biaya-biaya yang keluar, pokoknya dari pengeluaran dari koperasi tadi ya, pokoknya untuk biaya apa istilahnya, untuk pegawainya apa ya yang harus dibiayai, terus biaya untuk mungkin di sana ada sales marketing mungkin ya, untuk dia berjalan operasi, mungkin di sana mungkin jenis operasinya apa, kalau dia simpan pinjam mungkin tidak terlalu ribet, dia kan kalau dia buka usaha toko apa lain-lain, nah itu panjang lagi cerita. Itu yang dibuat itu intinya secara tertulis, tidak video. Video nanti ribet ya, susah nanti kita. Nanti di situ buat nanti ringkasannya apa disesuaikan dengan babnya masing-masing ya, diberi komentar. Ya. Jadi ibarat kata kita udah mulai seperti belajar skripsi ya. Apa sih masalahnya apa? Ketemu ya sudah selesai.
Gimana nih? Cukup ya? Oke, ada yang bertanya lain? Cukup ya? Oke. Bab 1 yaitu konsep-konsep dasar yang menunjukkan strategi. Yaitu bentuk dan proses berpikir strategi. Bentuk proses berpikir itu ada mekanik, intuisi, strategi. Mekanik itu yaitu gerakan maksudnya yang sama. Terus intuisi itu dimana dipikir secara firasat atau perasaan. Terus dari strategi itu pemikiran yang kreatif dalam memecahkan masalah. Semakin banyak bentuk alternatif, maka semakin kecil tingkat kesalahan. Jadi di dalam kafe itu menggunakan bentuk proses berpikir strategi. Proses berpikir strategi itu ada identifikasi masalah, pengelompokan masalah, proses abstrak. Ya, silakan. Ya, ada. Baik, perkenalkan, nama saya Nanda Hasniar. Saya ingin bertanya, jelaskan perbedaan strategik dan taktik dalam penerapan di bisnis taktik tersebut. Terima kasih. Baiklah, saya Febrita ingin bertanya di tingkatan dalam manajemen strategi. Tolong jelaskan tingkatan manajemen strategik di dalam struktur kafe Anda. Terima kasih. Terima kasih pertanyaan. Baiklah, saya menjawab pertanyaan dari Kak Weda, yaitu perbedaan strategi dengan taktik. Yaitu kalau strategi itu apa yang harus kita kerjakan dan mengerjakan sesuatu yang benar. Sedangkan untuk taktik itu bagaimana mengerjakannya dan mengerjakan sesuai dengan benar. Kayak contoh di kafe Dream, yaitu strategi itu meningkatkan pemasaran atau marketing untuk menarik banyak pelanggan. Sedangkan taktiknya itu konsep kafe unik dan nyaman, menambahkan menu dan promo dan diskon. Kalau taktik itu dia jangkanya pendek, sedangkan untuk strategi itu panjang. Gimana Kak Nanda? Terima kasih. Baiklah, saya punya pertanyaan selanjutnya yaitu dari Kak Anissa. Jelaskan tentang tingkat dalam manajemen strategi, yaitu ada strategi korporat, strategi bisnis, dan strategi fungsional. Itu strategi korporat itu terdiri dari beberapa bisnis unit. Yang kedua strategi bisnis yaitu terdiri dari satu bisnis unit, dan strategi fungsional yang terdiri dari unit pendukung. Sedangkan di Green Cafe yaitu pada tingkatan strategi korporat yaitu pemilik kafe, strategi bisnis yaitu manajer kafe, dan terakhir strategi fungsional yaitu orang kafe. Gimana Pak Musa? Terima kasih dan Jadi konsepnya manajemen strategi ini ada ilmu yang mempelajari tentang pembuatan strategi. Strategi sudah dibuat baru diterapkan. Sudah diterapkan baru dievaluasi atau dikontrol. Jadi ketiga poin inilah yang nanti yang akan kita kupas untuk bab-bab selanjutnya. Jadi konsepnya bagaimana pembuatan strategi, bagaimana penerapan strategi, bagaimana kita mengevaluasi hasil pembuatan strategi, dan bagaimana kita mengontrolnya. Nah, itu yang akan kita bahas ke depan untuk bab-bab berikutnya. Mungkin ada yang mau ditanyakan mengenai bab 1. Cukup jelas ya? Oke, terima kasih. Hari ini saya kira cukup. Terima kasih.